Desa Kramatwangi terletak di kaki pegunungan Kendaga, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau, dan hutan rimbun yang disebut warga sebagai hutan larangan. Siang hari desa ini tampak damai, tetapi begitu malam datang, udara berubah berat, seakan menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Raka 27 dan Sinta 23. Raka adalah pemuda desa yang dikenal pekerja keras. Sementara Sinta adalah gadis pendatang dari kota yang tinggal bersama bibinya, Bu Sumina, sejak 3 tahun lalu. Pertemuan mereka sederhana, namun cinta tumbuh cepat, dan kini mereka resmi menjadi suami istri. Sejak siang, balai desa dipenuhi tawa, musik gamelan, dan aroma masakan. Warga bergembira, anak-anak berlarian. Para ibu sibuk menghidangkan gulai kambing dan ketupat. Namun di sudut pelataran, Mbah Karto, lelaki sepuh berusia lebih dari 80 tahun, duduk memandangi pasangan pengantin itu dengan sorot mata yang penuh kecemasan. Tidak ada yang berani bertanya, tapi sebagian warga tahu. Mbah Karto selalu gelisah setiap ada pernikahan di desa ini. Menjelang malam, pesta usai, dan para tamu pulang. Raka menggandeng Sinta masuk ke rumah mereka, rumah kayu sederhana yang diwarisi dari almarhum ayah. Raka, kamar pengantin telah dihias dengan bunga melati segar. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, memantulkan cahaya temaram di dinding. Awalnya, malam itu berjalan manis. Mereka berbicara pelan, saling membodah. Namun tiba-tiba, angin dingin menerobos lewat jendela yang seharusnya terkunci. Tirai tipis berkibar, dan aroma bunga Kamboja menyengat memenuhi kamar. Sinta mengernyit, matanya melirik ke arah jendela. "Mas," bisik Sinta, "aku dengar ada yang memanggil namaku dari luar." Raka menatapnya, sedikit heran. Mungkin cuma suara angin, sayang. Tapi sebelum ia sempat berdiri untuk menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di cermin besar di sudut kamar. Bayangan seorang perempuan bergaun putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajah, berdiri di belakang Sinta. Raka terperanjat, menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali memandang tempat tidur, Sinta sudah tidak ada. Selimut tersibat, hanya tersisa kelopak bunga melati yang kini menghitam, seperti terbakar. Jantung Raka berdegup kencang. Ia berlari keluar rumah, berteriak memanggil istrinya. Desa sudah sepi, hanya suara serangga malam. Namun di kejauhan, di arah hutan larangan, Raka melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan perlahan. Rambut panjangnya tergerai, tangannya seakan menggandeng seseorang yang tak terlihat. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya kaku seperti ditahan oleh tanah. Saat itulah sebuah bisikan dingin terdengar di telinganya. "Pengantin ini, milik kami." Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di gubuk reat milik Mbah Surip, Ki Dharma duduk bersila di depan sesajen yang dipenuhi kepala kambing, kemenyan, dan kendi berisi air hitam. Api obor berkelip, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya. Sejak perjanjian itu, Ki Dharma mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia percaya. Sosok hitam besar dengan mata merah bara sering mengintainya dari balik pepohonan, seolah mengingatkan janji yang telah ia ucapkan. Malam itu, Mbah Surip menatapnya tajam. "Waktumu tinggal 7 hari untuk menyiapkan tumbal pertama. Kalau terlambat, kamu yang akan diambil." Tumbal pertama haruslah manusia, bukan sembarang orang, tapi seseorang yang punya hubungan dekat dengannya. Ki Dharma mencoba mengabaikan rasa takut yang menghantam dadanya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah anak bungsunya. Raka, bayangan itu membuatnya terjaga semalaman. Di desa, kabar angin mulai beredar. Warga melihat Ki Dharma sering keluar malam menuju hutan angker, membawa karung besar di punggung. Ada yang berbisik ia sedang melakukan pesugihan, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. 3 hari sebelum batas waktu, Ki Dharma mulai kehilangan akal sehat. Ia menatap setiap orang dengan pandangan haus, seolah sedang menimbang siapa yang layak menjadi korban. Saat itu, nasib buruk menimpa Wito, pemuda desa yang sering membantunya di sawah. Malam-malam Wito tak pernah kembali setelah diminta. Ki Dharma membantu mengangkut hasil panen dari gudang tua di pinggir hutan. Keesokan harinya, suara tangis terdengar di rumah keluarga Wito. Orang-orang hanya menemukan peci dan sandal miliknya di dekat hutan, penuh bercak lumpur, dan sesuatu yang tampak seperti bekas takaran besar di tanah. Malam itu, di gubuk Mbah Surip,
Ki Dharma meletakkan sesajen baru sebuah karung berlumuran darah. Mata Mbah Surip tampak puas, sementara dari kegelapan, dua mata merah menyala menatap penuh selera. Malam itu, hujan turun deras membasahi tanah desa Karangjati. Petir sesekali menyambar, menerangi langit hitam pekat. Arman duduk di teras rumahnya dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata Mbah Ranu si dukun pesugihan terus terngiang di kepalanya. Kalau mau kaya, harus ada tumbal. Bukan sekali, tapi berkelanjutan. Kalau berhenti, harta itu akan merenggut nyawamu sendiri. Arman awalnya menganggap itu cuma ancaman untuk menakut-nakuti. Tapi sejak ia menerima perjanjian itu, nasibnya berubah drastis. Dagangannya selalu laris, uang mengalir tanpa henti. Bahkan rumahnya mulai dibangun megah. Namun bersamaan dengan itu, setiap malam ia mendengar suara aneh di belakang. Rumah seperti erangan rendah, bercampur napas berat. Malam itu, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Arman memberanikan diri keluar dengan membawa senter. Ia mengarahkan cahaya ke pekarangan belakang, dan di sana, berdiri sesosok makhluk tinggi besar, berbulu lebat, matanya merah menyala. Genderuwo itu hanya menatapnya lama, sebelum suara beratnya bergema di telinga Arman tanpa menggerakkan bibir. Waktunya, Arman. Satu nyawa malam ini. Arman terhuyung mundur. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingin lari, tapi entar, mengapa tubuhnya terasa kaku. Sosok itu menghilang dalam kabut hujan, meninggalkan aroma tanah basah bercampur bau anyir. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Man, ini aku, Beni. Tolong jemput aku di jalan sepi dekat kebun bambu. Motorku mogok. Suara temannya terdengar panik. Arman menelan ludah. Kebun bambu itu adalah tempat yang terkenal angker. Namun, seperti ada dorongan tak terlihat. Ia mengambil kunci motor dan berangkat. Sepanjang jalan, hujan makin deras, dan suara gemuruh petir menutupi detak jantungnya yang berpacu. Sesampainya di kebun bambu, ia melihat Beni berdiri di bawah pohon besar, basah kuyup. "Mak, syukurlah kamu datang," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi saat Arman mendekat, ia melihat sosok bayangan besar berdiri tepat di belakang Beni tinggi, berbulu, dan matanya merah seperti bara. Genderuwo itu menatap Arman, lalu menunduk ke arah Beni. Dalam sekejap, cahaya senter Arman bergetar, blar, petir menyambar. Saat cahaya kembali normal, Beni sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak dengan wajah membiru, matanya terbuka lebar. Di telinga Arman, suara berat itu kembali terdengar. Tumbal pertama sudah lunas. Bersiaplah untuk yang berikutnya. Arman berdiri terpaku, tubuhnya menggigil hebat. Ia baru sadar, perjanjian itu baru saja dimulai, dan tak ada jalan keluar. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Langit di atas desa Tirtagini seolah lebih gelap dari biasanya. Seakan bulan dan bintang menolak menatap apa yang akan terjadi. Di sebuah rumah panggung tua di tepi sawah, Mbah Rekso duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya, sebuah kendi tanah liat berisi air hitam pekat, dan di sekelilingnya berjejer sesaji, kepala ayam hitam, bunga kantil, dan dupa yang mengeluarkan asap pekat melingkar-lingkar. Ardi, pemuda yang terjebak dalam lingkaran pesugihan, menatap ritual itu dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panasnya dupa, tetapi karena ia tahu, malam ini adalah malam penentuan tumbal pertama harus diberikan. Mbah Rekso menatapnya dengan mata keruh, namun tajam. Waktunya sudah tiba, kau tak bisa mundur lagi. Ingat, semua ini demi harta yang kau inginkan, ucapnya dengan suara parau. Ardi menelan ludah, wajahnya pucat. Mbah, tumbalnya harus manusia. Senyum tipis terbentuk di bibir Mbah Rekso. Bukan sekadar manusia, tapi darah dari orang yang dekat denganmu. Semakin dekat ikatannya, semakin kuat kekuatan yang akan kau dapat. Perut Ardi terasa mual. Pikirannya langsung melayang pada Rian, sahabatnya sejak kecil. Ia tahu Rian tinggal sendirian malam ini, karena ibunya pergi ke rumah kerabat. Rian orang yang selama ini membantunya, bahkan memberi uang saat ia kesulitan akan menjadi korban, jika ia menuruti syarat ini. Namun di sisi lain, Ardi teringat kembali utang-utang keluarganya yang menumpuk, tanah warisan yang hampir disita, dan impian hidup mewah yang sudah di depan mata. Tiba-tiba, suara di luar rumah memecah keheningan. Tok, toka, tok. Ardi, kau di dalam. Terdengar suara Rian dari balik pintu.
Ardi terdiam membeku. Seakan takdir sendiri mengantarkan korban ke depan pintunya. Mbah Rekso tersenyum lebar. Matanya berkilat. Lihat, alam sudah mengirimkan apa yang kita butuhkan. Dari kendi tanah liat itu, terdengar suara lirih seperti bisikan. Memanggil-manggil nama Ardi, bisikan itu memerintahkannya untuk segera melakukannya malam ini. Atau semua janji kekayaan akan lenyap. Di dalam kepalanya, Ardi berperang dengan dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat meraih sebilah pisau yang tergeletak di lantai. Ia berjalan perlahan menuju pintu, sedangkan suara riang terdengar semakin jelas. Diselingi tawa ringan yang biasanya membuat Ardi nyaman, namun malam ini, tawa itu justru terdengar seperti dantang lonceng kematian. Ketika pintu dibuka, wajah Rian yang polos dan penuh rasa percaya itu menyambutnya. Ia tidak menyadari bahwa malam ini, persahabatan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala mulai merayap, siap menjemput tumbalnya. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di halaman belakang rumah tua Mbah Rasno, obor-obor bambu berderak diterpa angin. Bayangan dari nyala api menari liar di wajah-wajah yang duduk melingkar, seakan membuat mereka tampak seperti kumpulan arwah penasaran. Samsul, yang sejak awal menentang rencana ini, duduk dengan rahang mengeras. Matanya terus mengamati setiap gerakan. Mbah Rasno yang sedang menata sesaji di atas tikar pandan. Nampan berisi kepala kambing, kendi berisi darah segar, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang terbakar membuat udara semakin berat untuk dihirup. Di sampingnya, Bagas tampak pucat pasi. Tangan pemuda itu gemetar, memegang sebotol minyak hitam pekat yang diberikan oleh Mbah Rasno. Ingat, jangan sampai minyak ini tumpah, pesan Mbah Rasno dengan suara berat. Kalau tumpah, dia akan datang, tapi bukan untuk memberi berkah. Suara kentongan dari kejauhan terdengar 3 kali, tanda tengah malam telah lewat. Tepat setelah itu, Mbah Rasno mulai merapalkan mantra kuno yang terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. Semakin lama, mantra itu berubah menjadi gumaman tak jelas, diikuti suara-suara aneh yang tidak berasal dari mulut manusia. Tiba-tiba, angin berhenti. Obor yang tadi berderak, kini berkobar lebih tinggi, seolah ada sesuatu yang meniup dari arah berlawanan. Dari sudut mata, Samsul melihat bayangan tinggi besar bergerak di belakang Mbah Rasno. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia, tapi kepalanya menyerupai tengkorak binatang dengan tanduk panjang melengkung. Bagas menelan ludah, napasnya memburu. Mbah itu, siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Rasno tidak menjawab. Ia malah mencipratkan darat dari kendi ke tanah, tepat di tengah lingkaran mereka. Seketika itu pula, terdengar jeritan panjang dari arah pepohonan di belakang rumah. Suara itu tidak seperti jeritan manusia terlalu dalam, terlalu nyaring, seolah berasal dari tenggorokan makhluk purba. Samsul berdiri, siap kabur, tapi mendapati kakinya seolah menempel ke tanah. Bagas mencoba menyalakan senter, namun cahaya justru mati begitu tombol ditekan. Satu-satunya penerangan hanyalah obor yang kini berkelip, redup, dan padam. Gelap total menyelimuti mereka. Dalam kegelapan itu, terdengar langkah berat yang semakin mendekat, diikuti suara napas kasar seperti hewan buas. Lalu sebuah bisikan terdengar tepat di telinga Samsul. Kalian sudah memanggilku. Langit mendadak bergetar oleh suara petir, dan sekejap cahaya kilat memperlihatkan sosok tinggi berkulit hitam legam dengan mata merah membara berdiri di tengah lingkaran sesaji. Dan ketika kilat itu padam, hanya tersisa keheningan, serta rasa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke tulang belakang. Malam itu, angin berhembus dingin menusuk tulang. Di tengah hutan, lingkaran sesajen terbentang rapi di bawah cahaya obor. Kisura berdiri di depan, matanya terpejam. Bibirnya komat kamit, melafalkan mantra kuno. Cahaya obor bergetar, seakan terbawa napasnya yang berat. Bayu, yang berdiri di belakang Kisura, tak bisa mengalihkan pandangan dari hutan di sekeliling. Suara serangga dan gesekan dedaunan bercampur dengan suara mantra, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku merasakan kehadiran mereka, bisik Kisura tiba-tiba tanpa membuka mata. Bayu menelan ludah. Siapa Kai? Para penjaga dan satu yang sangat haus darah. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar langkah kaki berat, seperti telapak besar menghantam tanah basah. Obor di sisi kanan bergetar, lalu padam begitu saja.
Kegelapan menelan sebagian lingkaran ritual. Raka, yang memegang kendi berisi air kembang, mundur perlahan. Ki, itu apa? Suaranya bergetar. Kisura membuka matanya perlahan, menatap ke arah kegelapan. Jangan bergerak, jangan menatap matanya, kalau dia muncul. Bayu mengikuti arah tatapan Kisura, dan di antara pepohonan, ia melihat sesuatu tinggi, kurus, dan berbulu lebat. Dengan mata merah menyala seperti bara, wujud itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka. Napasnya berat dan terdengar jelas. Kisura mulai membaca mantra lebih cepat. Suaranya meninggi. Tangan kanannya menggenggam keris yang kini bergetar di genggamannya. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah keluar dari kegelapan. Sinar obor memantulkan wajahnya yang cacat separuh manusia, separuh binatang. Raka hampir menjatuhkan kendi, tapi Bayu langsung menahannya. Jangan, kalau kendi ini pecah, semua selesai. Makhluk itu berhenti hanya beberapa langkah dari lingkaran sesajen. Ia mengeluarkan suara seperti erangan dan tawa bercampur. Lalu perlahan mengangkat tangannya yang dipenuhi kuku panjang berwarna hitam. Kisura menghunus keris, menatapnya tajam. Kalau kau berani melangkah ke dalam lingkaran ini, roh-roh leluhur akan menelanimu. Namun makhluk itu hanya tersenyum aneh, lalu menghilang begitu saja di udara, meninggalkan bau busuk menusuk hidung. Bayu gemetar. Ki, itu sudah pergi. Kisura menunduk, wajahnya pucat. Bukan, dia hanya menunggu sampai ritual ini selesai. Dan malam itu, mereka tahu bahaya sebenarnya belum dimulai. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan desa yang lengan. Cahaya lampu minyak di rumah-rumah warga berkelip tertiup angin, seolah ikut bergetar merasakan hawa mencekam yang menyelimuti. Dika berjalan tergesa di jalan setapak menuju rumah Mbah Suro, gurunya yang sudah ia kenal sejak kecil. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong kain hitam berisi sesaji lengkap kembang 7 rupa, minyak wangi, dan kepala ayam hitam yang baru saja dipotong. Dadanya berdegup cepat, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini, ia akan memulai perjanjian pesugihan yang sudah lama ia tunggu. Rumah Mbah Suro terlihat seperti bayangan gelap di ujung jalan. Begitu pintu dibuka, aroma dupa bercampur darah ayam langsung menyergap. Di dalam, Mbah Suro duduk bersila, wajahnya dipenuhi keriput, namun tatapannya tajam menusuk. Sudah siap, Dip? Tanya Mbah Suro dengan suara berat. Dika mengangguk, walau tenggorokannya kering. Siap, Mbah. Mbah Suro mengambil kantong sesaji itu, lalu meletakkannya di tengah lingkaran kain merah yang sudah ia gambar di lantai. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, namun menggema di ruangan yang sempit. Tiba-tiba, lampu minyak berkelip, lalu padam sendiri. Hanya cahaya lilin yang tersisa, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak aneh. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki, berat, berirama, dan semakin dekat. Dika menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Saat ia ingin bertanya, Mbah Suro berbisik, jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi. Udara di ruangan menjadi dingin menusuk, napas Dika terlihat seperti asap. Suara langkah itu kini diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Dalam remang lilin, bayangan hitam tinggi menjulang muncul di belakang Dika. Nafasnya berat, hampir seperti disahan binatang lapar. Serahkan dirimu, dan kau akan mendapat kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Suara itu bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Suro mengangguk pelan, memberi tanda agar Dika menjawab. Dengan suara bergetar, Dika berucap, aku bersedia. Bayangan itu semakin mendekat, dan sebuah tangan besar dengan kuku panjang menyentuh pundaknya. Seketika, Dika merasakan darahnya seperti membeku dan di sudut matanya, ia melihat senyum mengerikan penuh gigi runcing. Perjanjian telah dimulai. Malam itu, seperti tertutup tirai hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang terasa berat, seolah menekan dada siapapun yang berani keluar rumah. Angin berembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang, membawa aroma anyir yang membuat siapapun merinding. Jaka, yang selama ini mencoba mengungkap rahasia pesugihan Ki Sastro, berdiri di tepi hutan dengan napas terengah. Tubuhnya bersembunyi di balik pohon besar. Dari celah sempit, ia melihat cahaya obor yang berderet, bergerak semakin dalam ke arah sebuah tanah lapang tersembunyi. Di tengah lapangan itu, Ki Sastro berdiri mengenakan kain hitam dan ikat kepala merah tua. Di hadapannya ada sesajen, kepala kambing hitam.
kendi tanah liat berisi darah segar, dan kemenyan yang membubung tebal. Di sekelilingnya, 5 orang pengikut setia duduk bersila. Kepala tertunduk, bibir mereka komat-kamit merapal mantra. Jaka menelan ludah. Matanya membulat saat melihat bayangan besar bergerak di belakang Ki Sastro. Bukan manusia, bentuknya tinggi, tubuhnya diselimuti bulu hitam kusam. Matanya merah menyala seperti bara, nafasnya berat, dan setiap kali menghirup, daun-daun di sekitarnya berguncang. Itulah genderuwo pesugihan itu. Waktunya sudah tiba. Suara Ki Sastro berat, penuh wibawa sekaligus ancaman. Perjanjian malam ini akan membuat kekayaan kita tak terhitung. Tapi tumbalnya harus nyawa manusia. Jaka memegang erat belatinya. Ia sudah bertekad akan menghentikan ritual itu malam ini. Namun, sebelum ia bisa melangkah, tiba-tiba salah satu pengikut Ki Sastro menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti sudah bukan manusia lagi. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Jaka merasa ada sesuatu menyusup ke dalam pikirannya, rasa takut yang luar biasa. Genderuwo itu mulai bergerak, menghampiri sesajen. Lidahnya panjang dan hitam, menjilat darah dari kendi. Setiap tetes yang masuk ke mulutnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Ki Sastro tersenyum puas, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain merah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Dari dalamnya terdengar rintihan lirih suara manusia. Korban ini akan mengikat perjanjian kita, ucap Ki Sastro dingin. Setelah malam ini, kekayaan akan mengalir tanpa henti, sampai generasi berikutnya. Jaka sadar, jika ia terlambat sedikit saja, korban itu akan mati dan perjanjian setan itu akan semakin kuat. Tapi langkahnya tertahan, karena dari kegelapan, ia mendengar bisikan serak di telinganya, suara yang jelas, bukan dari manusia. Kalau kau ikut campur, giliranmu yang jadi tumbal. Malam itu, ritual berdarah mulai, dan Jaka harus memutuskan, maju sekarang atau mundur selamanya. Malam itu, hujan turun tipis-tipis, membuat suasana semakin muram. Angin berdesir pelan, membawa aroma basah tanah bercampur sesuatu yang amis. Surya, yang kini semakin dalam terjebak dalam lingkaran pesugihan Mbah Karso, merasakan tidur malamnya selalu diganggu oleh mimpi aneh. Kali ini, ia terbangun bukan karena mimpi, tapi karena terdengar suara gluk seperti air yang mendidih, padahal tidak ada dapur yang menyala. Suara itu datang dari halaman belakang, tepat di arah sumur tua yang sudah lama ditutup papan. Sumur itu, menurut warga, adalah tempat tumbal terakhir Mbah Karso dibuang. Surya ragu untuk keluar, tapi entah kenapa langkahnya seperti digerakkan sesuatu. Ketika sampai di dekat sumur, papan penutupnya terlihat bergeser sedikit. Dari celah itu, keluar uap dingin pekat seperti asap, dan bersama asap itu terdengar sayup-sayup suara tangisan. Suara itu pelan pada awalnya, lalu berubah menjadi jeritan melengking. Ada di dalam suara para itu menyeru, membuat Surya mundur setapak. Tapi sebelum ia sempat lari, sesuatu yang licin dan pucat menjulur keluar dari celah papan tangan manusia, lengkap dengan kuku panjang yang hitam dan retak. Tangan itu bergerak seperti mencari, lalu meraih kaki Surya. Surya berteriak keras, mencoba melepaskan diri. Tapi genggaman itu dingin seperti es, membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Dari dalam sumur, 2 mata merah menyala tampak menatap ke arahnya. Diikuti suara tawa Mbah Karso yang sudah ia hafal betul. Aku belum selesai Surya. Genggaman tangan itu semakin kuat, menariknya sedikit demi sedikit ke arah sumur. Surya berusaha menendang papan penutup, tapi justru papan itu terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat yang berputar seperti pusaran air. Aroma busuk menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Di tengah kepanikan, Surya melihat bayangan sosok kurus tinggi dengan kepala botak berkulit tipis, berdiri di balik pusaran gelap itu. Sosok itu mengulurkan kedua tangannya, seperti mengundangnya untuk datang. Saat jeritan dari sumur semakin keras, Surya merasa tubuhnya mulai kehilangan tenaga, seolah ada kekuatan yang menyedotnya ke dalam. Di detik terakhir, suara azan subuh dari surau desa memecah udara. Genggaman tangan itu langsung terlepas, pusaran gelap menghilang, dan papan sumur kembali menutup rapat seolah tidak pernah terbuka. Surya jatuh terduduk, napasnya memburu. Namun ia tahu, ini hanyalah peringatan Mbah Karso belum akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam terasa semakin berat. Bulan purnama yang seharusnya menerangi pekarangan rumah justru tampak pucat.
seperti terselimuti kabut tipis yang datang entah dari mana. Angin bertiup liai, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, aroma yang membuat Surya teringat bau darah basi. Di dalam rumah tua peninggalan Mbah Rengga, suasana sunyi memaksa setiap detak jantung terdengar jelas. Lantai kayu berderit ketika Surya melangkah perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Semenjak menemukan buku ritual di kamar terkunci itu, kejadian aneh semakin sering mengintai. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah dapur. Bukan ketukan seperti pintu, melainkan bunyi jari-jari yang menekan papan kayu pelan, tapi berulang, tok, tok, tok. Surya menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat. Setiap langkah yang diambil terasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika sampai di dapur, ia memicingkan mata. Lampu minyak di pojok ruangan bergoyang pelan, seakan terganggu oleh hembusan napas dari sesuatu yang tak terlihat. Di dekat lemari kayu tua, ia melihatnya sepasang mata besar, bulat, memantulkan cahaya seperti kaca. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arahnya. Siapa di sana? Suara Surya bergetar, namun jawabannya hanya kesunyian yang makin pekat. Tiba-tiba, mata itu menghilang, berganti dengan suara langkah cepat yang berlari ke arah lorong belakang rumah. Surya mengejarnya, namun langkahnya tertahan ketika ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tinggi, kurus, dan lehernya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Dari leher itu, kepala tergantung miring dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Suara Mbah Rengga terdengar di belakangnya, lirih namun jelas. Kalau kau sudah melihatnya, dia akan ikut sampai kau mati. Surya menoleh, tapi Mbah Rengga yang biasanya selalu duduk di kursi roda kini berdiri tegak. Matanya memerah dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dan malam itu, Surya sadar, permainan ini baru saja memasuki tahap yang tak bisa ia hentikan. Langit malam di atas padepokan kembang mayang berwarna kelabu, seolah dilapisi kabut tipis yang enggan pergi. Angin bertiup kencang membawa aroma anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan bau dupa yang dibakar tanpa henti. Arga berdiri di tepi pendopo, menatap jauh ke arah hutan di belakang padepokan tempat semua mimpi buruknya dimulai. Di dalam aula utama, Kisantara duduk bersila di depan sesaji. Matanya terpejam, suaranya bergetar, melantunkan mantra kuno yang membuat udara terasa berat. Sementara itu, Ningsih duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia meremas ujung selendangnya, tak sanggup menatap sesosok hitam besar yang berdiri di dekat pintu, hanya menunggu saatnya dipanggil. Arga, suara Kisantara memanggil, berat dan tegas, malam ini penentuan. Jika kau bertahan, kau akan mendapat semua yang kau inginkan. Jika gagal, nyawamu akan menjadi miliknya. Arga menelan ludah. Sudah lama ia tahu bahwa pesugihan ini bukan sekadar ritual biasa, tapi perjanjian berdarah. Ia memejamkan mata, teringat masa-masa saat hidupnya berantakan. Dan satu-satunya jalan yang ia lihat adalah menerima tawaran Kisantara. Tapi sekarang, setelah melihat apa yang terjadi pada mereka yang gagal, ia mulai bertanya-tanya apakah kekayaan sepadan dengan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, lantai padepokan bergetar. Dari luar, terdengar pekikan makhluk yang tidak menyerupai suara manusia maupun binatang. Ningsih menjerit. Sementara Kisantara hanya tersenyum tipis, seolah inilah momen yang sudah ia tunggu. Dia datang, ujar Kisantara pelan, penagih janji. Pintu besar padepokan berderit terbuka. Sesosok makhluk setinggi hampir 2 meter masuk. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal, dan tangan besarnya berakhir pada cakar panjang yang tampak mampu merobek baja. Arga mundur selangkah, napasnya tercekat, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar yang aman. Malam ini akan berakhir dengan 2 kemungkinan: ia keluar dari padepokan sebagai orang paling berkuasa di desanya, atau tidak pernah keluar sama sekali. Makhluk itu mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Arga. Bau busuk napasnya membuat kepala Arga berputar. Kisantara berdiri di belakangnya, menepuk bahunya sambil berkata, buktikan kesetiaanmu, atau serahkan dirimu. Di luar, angin bertiup semakin kencang, membawa jeritan-jeritan samar dari entar siapa. Padepokan kembang mayang kini bukan lagi tempat manusia, ia telah berubah menjadi gerbang yang menghubungkan dunia yang seharusnya tak pernah bersentuhan
dan Arga berdiri tepat di ambang pintu itu. Angin malam menderu, memukul dinding-dinding kayu padepokan Kembang Mayang hingga berderit. Lampu minyak bergoyang liar, menciptakan bayangan yang menari di dinding seperti roh yang gelisah. Arga berdiri di tengah aula, tubuhnya kaku, napasnya berat. Di depannya, makhluk tinggi berbulu hitam itu mendesis pelan. Matanya merah menyala seperti bara yang siap membakar. Kisantara berdiri di belakang Arga, wajahnya dingin tanpa emosi. Inilah saatnya. Suaranya terdengar seperti bisikan, namun menusuk telinga. Kau tinggal menyerahkan satu hal terakhir, dan semuanya menjadi milikmu. Arga menoleh. Apa yang kau maksud satu hal terakhir? Kisantara tersenyum tipis, dan saat itu, Arga tahu jawaban yang ia takutkan. Dari balik pintu, Ningsih didorong masuk oleh dua lelaki berpakaian hitam. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. Korban penutup, ucap Kisantara. Nyawa terakhir untuk mengikat perjanjian selamanya. Darah Arga berdesir. Semua janji tentang kekayaan dan kuasa kini terasa hampa. Ia melihat Ningsih perempuan yang diam-diam pernah ia sukai berdiri gemetar. Bibirnya bergetar tanpa suara. Makhluk itu melangkah maju. Cakarnya berkilat di bawah cahaya redup. Cepat, Arga, suara Kisantara meninggi. Atau dia akan mengambilmu sebagai gantinya. Arga menatap Ningsih, lalu makhluk itu. Degup jantungnya menggema di telinganya. Dalam sepersekian detik, ia tahu ia hanya punya dua pilihan: mengorbankan Ningsih demi hidupnya, atau menentang perjanjian yang akan membawanya langsung ke neraka. Arga menggenggam keris yang tergantung di pinggangnya. Aku tidak akan menyerahkan dia. Kisantara memekik marah, wajahnya berubah bengis. Bodoh, kau menolak takdir yang sudah kau pilih. Makhluk itu mengaum, suara yang membuat udara bergetar. Dalam satu lompatan, ia menerjang Arga, segalanya menjadi kabur cahaya, suara, rasa sakit semuanya bercampur menjadi pusaran hitam. Saat Arga membuka mata, ia berdiri sendirian di tengah hutan. Padepokan Kembang Mayang hilang. Tak ada bangunan, tak ada Ningsih, tak ada Kisantara. Hanya pepohonan tuai yang diam mengawasi. Namun, dari kegelapan di balik pepohonan, dua mata merah menyala menatapnya. Dan suara berat itu berbisik, perjanjian belum selesai. Arga sadar, ia memang selamat malam ini. Tapi ia juga tahu, gerbang itu akan selalu terbuka. Dan penagih janji akan datang lagi entah kapan, entah di mana.